sayang ya. RP0. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dian Pono Media. Kali ini kita mau bahas mengenai live streaming di platform kayak Shopee, TikTok atau sejenisnya ya, yang dia itu jualan tapi harganya nggak masuk akal, kayak misalnya 0 rupiah, 100 rupiah, 1 rupiah gitu ya. Nah, apakah ini tuh real beneran atau hanya modus penipuan gitu maksudnya ya teman-teman. Nah, karena kemarin saya itu lihat di Shopee itu ada yang live streaming jualan tapi harganya nggak masuk akal. Terus produk-produknya juga kalau kita misalnya kita klik itu tuh produk ada yang tidak tersedia. Terus produknya kayak tokonya itu ngasal gitu ya. Produknya banyak banget tapi harganya nggak masuk akal semua, nggak yang star seller gitu. Terus ada yang misalnya minimal mobiliarnya 1.600 kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita klik beli jumlahnya 1.600 piece itu nggak bisa dikirim ya. Jadi nggak tahu ya ini modus penipuan atau mungkin hanya gimmick aja buat mendatangkan traffic, nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas cuplikannya seperti ini, kalian bisa lihat aja. Langsung diklik beli sekarang. Mumpung kasih harga promo RP0 berlaku di dalam live aja. Kalau kakaknya cek di luar live harganya masih mahal sayang. RP0 rupiah dari etalase 14 sampai di etalase 32. Dari etalase 14 sampai etalase 32 RP0 aja sayang, tidak perlu bayar 0 rupiah, boleh langsung diklik beli sekarang. RP0 tidak perlu dibayar, bisa langsung diklik beli sekarang. Kalau mau boleh langsung diklik beli sekarang kakak ya, tanpa klaim voucher diskon, tanpa perlu bayar. Sudah free ongkir, sudah bisa COD juga, kapan lagi sayang. Boleh langsung diklik beli sekarang kakak ya. RP0 kalau di checkout harganya tetap RP0. RP0 0 rupiah aja, 0 perakan aja dari etalase 14 sampai etalase nomor 32. Nah, karena saya punya beberapa pengalaman ya, baik dari adik saya sendiri atau mungkin tetangga saya ya, yang mengalami hal yang menurutku bisa dibilang kayak ini tuh kena modus penipuan dari live streaming seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu saya ya biar channel ini bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut. Jadi kalau kita mendapati live streaming seperti itu, jualan dengan harga nggak masuk akal, kan ya seperti namanya nggak masuk akal ya. Nah, dari pengalaman dari saudara saya, adik saya, sama tetangga saya, dia itu beli dari live streaming seperti itu, harganya bisa dibilang murah ya, 100 rupiah atau berapa gitu, rupiah-rupiahan lah pokoknya. Nggak sampai 1.000. Nah, dia pencatlah pembayaran COD. Cuman masalah datang ketika selang beberapa hari, ada tuh paketan datang ke rumah, mengirim paketan, tapi COD-nya tuh harganya nggak 100 rupiah, tapi dengan harga yang lain, kayak misalnya 35.000, itu punya adik saya itu. Saya nggak tahu ya, ini tuh gimana, pas saya tanya, itu tuh katanya harganya kayak 300 rupiah gitu. Nah, tapi yang datang dia kayak ya makanannya kayaknya sama sih, basreng gitu loh. Tapi harganya 35 ribuan tuh. Nah, masalahnya gini, karena yang pesen tuh adik saya, dia nggak bilang orang rumah, ya mikirnya dia itu karena 100 rupiah kan, ya paling kan ya misal pun nggak bilang nggak apa-apa 100 rupiah. Tapi masalahnya kan paketan datang, dia nggak konfirmasi, ya kita orang rumah mikirnya ya si orang tersebut memang pesen gitu loh. Jadi kita ya bayar aja, toh bayarin cuma 35 ribuan. Pas kita tanya ini paketan apa, kok bayar 35 ribu. Nah, baru tahu ternyata yang di check out 100 rupiah atau 300 rupiah itu, tapi pas datang bayar itu nggak tahu itu konsepnya gimana. Nah, itu sama tetangga saya juga ada pengalaman seperti itu. Jadi pas datang malah bayarnya lain gitu, dan yang terima ya itu orang lain juga, orang rumah yang lain. Itu masalahnya. Nah, masalah lain yang berpotensi timbul adalah alamatnya kan jadi bocor. Nah, ketika ada paketan datang dibayar, itu kan berarti ada potensi kalau misalnya ada penipu membuat orderan fiktif diarahkan ke alamat tersebut, kan berpotensi bakal diterima. Apalagi kalau nominalnya itu hanya misalnya kayak puluhan ribu aja, kan otomatis diterima gitu teman-teman. Masih mending kalau paketannya itu memang masih bisa dipakai, tapi seringnya itu kan ngasal paketannya. Nah, kayak gitu. Dan saya itu alamat saya ya sudah dipakai buat orderan fiktif sebenarnya. Tapi kurir saya alhamdulillah itu sudah tahu. Jadi sudah tahu kalau misalnya ada paketan kayak gini, ada ciri-ciri khususnya sedikit lah. Saya nggak mau bilang ya, karena ini sensitif banget. Ada ciri-cirinya dan si kurir itu sudah paham kalau ada ciri-ciri ini mengarah ke alamat saya itu pasti fiktif. Jadi balik lagi ke pembahasan tadi, kalau misalnya ada live streaming RP0 kayak misalnya di platform TikTok atau di Shopee
harganya nggak masuk akal, ya abaikan aja. Anggaplah itu memang berprasangka baiknya memang mengundang traffic, ya mengundang traffic aja memang karena memang rame. Atau yang kedua ini yang paling buruk itu hanya untuk modus penipuan. Tapi saya nggak bisa menjudge ya apakah yang live streaming A, B, C ini apalagi yang saya tampilkan tadi penipu atau enggak, saya nggak bisa memastikan ya karena yang di list itu toko-tokonya ada banyak, ada yang nggak masuk akal, ada yang toko produknya nggak tersedia, tokonya ngasal, tapi produknya macam-macam kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge apakah ini penipu atau enggak. Yang jelas saya mau sampaikan ke teman-teman harus hati-hati, terutama nih orang tua kalian ya yang suka main HP, suka lihat-lihat di TikTok Shop atau mungkin di Shopee, hati-hati jangan mudah tergiur. Dikasih tahu aja kalau misalnya mau pesan barang bilang aja biar nanti kalian yang pesenin. Kayak gitu teman-teman ya, biar meminimalisir hal-hal seperti ini. Karena orang tua itu ya taunya barangnya ya seperti itu, dapat harga murah dikira dapat promo, padahal kan enggak ya teman-teman. Dunia online, dunia digital itu memang kejam. Kalau kita nggak tahu, kita dibodoh-bodohi sama orang yang lebih tahu gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan atau pembahasan lain yang ingin dibahas, kita biasa komen aja nanti diskusi di situ. Kita coba lagi di video berikutnya.